Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya. Dalam sejarah dunia selalu ada kota-kota yang penuh dengan maksiat yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah bagi manusia beriman setelahnya. Dalam sejarahnya pula ada kota-kota yang penuh dengan kekayaan, sebab karena penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga kekayaan itu adalah istidraj karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam mencatat ada 3 tempat yang dulu ketika berjaya betul-betul penuh dengan emas dan batu-batu permata. Namun dalam sekejap semua harta-harta itu lenyap tanpa sisa dan tidak bisa ditemukan lagi meskipun dicari sampai nasi bisa tumbuh padi. Kota pertama itu adalah kota miliknya Qarun. Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Dulunya dia adalah orang yang sangat miskin, bahkan saking miskinnya dia harus bergantian baju dengan istrinya ketika keluar rumah. Berkat doa dari Nabi Musa alaihissalam lah Qarun yang dulunya miskin papa berubah drastis menjadi kaya raya. Bahkan saking kayanya, emas yang dia miliki tidak terhitung jumlahnya. Bahkan untuk mengangkat gembok gudangnya saja dibutuhkan kurang lebih 7 orang laki-laki yang sangat gagah perkasa baru bisa diangkat. Saking banyaknya gembok pintu yang dimiliki oleh Qarun untuk menyimpan hartanya. Namun ketika Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi beserta semua hartanya, semua emas yang jumlahnya hampir segunung itu benar-benar lenyap tanpa sisa. Bahkan ketika orang-orang di zaman itu mencoba untuk berusaha menggali bekas reruntuhan istananya Qarun, mereka tidak bisa menemukan satu peser pun emas yang tertinggal. Seolah-olah emas itu ditelan ke dasar perut bumi, masuk ke dalam lava bersama Qarun dan para pengikutnya. Yang kedua, emas kota Iram. Kota Iram sendiri dibangun oleh Sadat bin Ad, seorang raja yang hidup di daerah Mesopotamia kuno, dan membangun sebuah kota yang diklaim itu adalah mencontek surga milik Tuhan. Dia perintahkan pasukannya untuk berburu semua emas dan perak yang ada di atas muka bumi sebagai bahan bangunan yang akan dia jadikan penghias setiap gedung-gedung di kota Iram. Bukan hanya emas, tapi dia juga berburu permata dan mutiara. Dan mutiara serta permata itu akan disebarkan di tanah-tanah untuk dijadikan lantai di kota itu, supaya benar-benar mirip surga yang dijelaskan oleh Tuhan, seperti yang telah disampaikan para nabi di zaman itu. Sadat bin Ad juga menyirami tanaman-tanaman di dalam kota Iram dengan air yang dicampur dengan parfum kasturi, sehingga di setiap sudut kota Iram tidak ada bau busuk dan juga tidak ada bau-bau yang tidak sedap, yang hanya adalah aroma wangi. Gadis-gadis cantik dari berbagai negeri dia kumpulkan dengan cara apapun, sehingga benar-benar terkumpul ribuan gadis muda yang kemudian didandani layaknya bidadari dan dipajang di gedung-gedung mewah di kota Iram. Dan kota Iram itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memuja Sadat sebagai Tuhan. Siapapun yang mau memuja Sadat sebagai Tuhan dan kemudian memiliki kerja keras yang tinggi terhadap kekuasaan Sadat, mereka akan diberikan kesempatan memasuki kota Iram dan memilih gadis-gadis manapun yang mereka inginkan dalam satu malam. Semakin banyak kontribusi mereka kepada Sadat, maka semakin lama pula mereka bisa bersenang-senang di sana di kota Iram, dan mereka mendapatkan kesempatan yang lebih lama untuk bisa tinggal di sana dan menikmati segala fasilitas yang ada di sana. Namun sebelum kota Iram itu betul-betul diresmikan, Allah Subhanahu wa taala kirimkan badai angin dan pasir yang sangat besar. Ketika Sadat dan semua pengikutnya hendak menuju kota Iram untuk meresmikan kota itu, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghancurkan mereka semuanya tanpa sisa. Bahkan kota yang dulunya dipenuhi dengan emas itu pun seperti hilang tanpa bekas. Sampai pada akhirnya kota itu ditemukan kembali belum lama ini, tapi semua emas yang pernah disebutkan di dalam legenda sudah tidak ada lagi. Emas dan permata itu seolah-olah lenyap dan sengaja dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ambil saja itu sebagai satu hikmah. Bisa jadi emas-emas yang berasal dari kezaliman Sadat itu akan membawa dampak buruk jika diambil oleh manusia. Harta yang dikutuk oleh Tuhan selayaknya untuk tidak dijamah oleh tangan-tangan manusia. 3. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam.
Jika dua kota sebelumnya yang kita bicarakan adalah miliknya orang-orang kafir, maka yang terakhir adalah milik seorang nabi dan juga muslim sejati, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita sudah sangat paham bagaimana kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki kekuasaan bukan hanya sebagai raja manusia, tapi juga raja bagi bangsa yang mengatur bangsa jin dan juga bangsa hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam menambang emas dari daratan dan menambang mutiara serta batu mulia di lautan. Istananya tidak pernah ada yang bisa membuat yang seperti itu sampai kapanpun. Dari Nabi Adam alaihissalam hingga kiamat tiba, kerajaan Sulaiman adalah kerajaan yang tak akan pernah tertandingi. Istana Sulaiman bukan hanya dibuat dari emas, tapi lantainya pun terbuat dari kaca yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sehingga ikan-ikan pun itu bisa terlihat dari atas lantainya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam masih hidup dan masih sehat walafiat, maka seluruh jin itu tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membangun gedung-gedung mewah yang ada di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, para jin pun langsung kabur dari kerajaan Nabi Sulaiman dan meninggalkan istana itu begitu saja. Bangsa jin tidak mengambil emas ataupun perak, sebab bangsa jin tidak butuh logam-logam seperti itu. Logam-logam yang kita anggap mulia sebenarnya tidak ada nilainya di sisi bangsa jin. Tapi anehnya, semua emas dan harta Nabi Sulaiman alaihissalam setelah wafatnya beliau seperti ditelan oleh bumi. Istana kaca dan semua harta seperti tidak berbekas dan seperti disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang Israel saat ini pun masih mencari-cari Haikal Sulaiman. Haikal itu artinya kuil atau istananya Nabi Sulaiman alaihissalam yang dulu ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang konon katanya jika Haikal Sulaiman berhasil ditemukan atau dibuat ulang, maka kejayaan Bani Israel akan menjadi kenyataan. Jika Bani Israel saja masih mencari sampai hari ini kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, itu artinya setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, maka kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak dipegang oleh Bani Israel. Lalu kemanakah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya yang berjudul Nabi Sulaiman adalah Sang Buddha. Makin penasaran kan? Untuk itu selalu simak penjelasan kami supaya kita semua mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, insya Allah berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran, Al-Hadis ataupun apa yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishshawab.